Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai belajar lagi Bahasa Indonesia kelas 9, memaknai kehidupan melalui cerpen. Ini merupakan pelajaran bab 3 Bahasa Indonesia kelas 9. Apa itu cerpen? Yang kita tahu cerpen adalah cerita pendek, ya. Cerpen adalah cerita pendek. Untuk lebih jelasnya, kita lihat definisinya. Adapun definisi dari cerpen, yang itu cerita pendek, adalah jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas, disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Hampir sama dengan cerita narasi, ya. Hampir sama kalau kalian pernah belajar cerita narasi di kelas sebelumnya, itu di situ ada konflik. Tetapi cerpen biasanya ceritanya singkat dan konfliknya juga bersifat tunggal, ya. Untuk lebih memahaminya, kita lihat ciri-ciri dari cerpen, ya. Oh ya, cerpen itu biasanya dimuat di koran, majalah gitu, ya. Atau sekarang mungkin di web, ya. Di internet kalian bisa cari cerita pendek, ya. Nah, cerita pendek ini memiliki ciri-ciri, ya. Adapun ciri-cirinya adalah tulisannya singkat, padat, dan lebih pendek dari novel. Kalau novel itu kan berbuku-buku, satu buku, ya. Kalau cerpen itu cukup berapa lembar aja, ya. Cukup berapa lembar aja. Biasanya nggak lebih dari 5 lembar lah, ya. Terus tulisannya kurang dari 1000 kata. Cerpen ini tulisannya kurang dari 10.000 kata, ya. Sumber cerita dari kehidupan sehari. Cerpen ini bersumber dari kehidupan sehari-hari, walaupun tadi ceritanya adalah bersifat fiksi, ya. Bersifat fiksi. Nah, yang diangkat adalah masalah tunggal kehidupan pelaku. Jadi berfokus pada satu masalah yang dialami oleh pelaku. Dan cerpen ini bisa dibaca sekali duduk, ya. Bisa dibaca sekali duduk. Maksudnya ketika gitu nggak menyampai berjam-jam kita bacanya. Singkat, ya. Dan tokoh-tokohnya mengalami konflik sampai pada penyelesaian. Jadi ketika konflik itu sampai selesai gitu, ya. Walaupun dibacanya nggak lama. Bersifat meninggalkan kesan mendalam dan efek terhadap perasaan membaca. Menceritakan satu kejadian dari terjadinya perkembangan jiwa dan krisis. Beralur tunggal dan lurus. Ini harus diperhatikan, beralur tunggal dan lurus. Dan penokohannya sederhana, singkat, dan tidak mendalam. Nah, adapun unsur-unsur pembangun teks cerpen, ya, dalam sebuah karangan pasti ada unsur-unsur, ya. Di sini ada unsur-unsur pembangunnya, yaitu ada tema cerita, alur cerita, ya, penokohan. Jadi walaupun ceritanya pendek, harus ada alur ceritanya, ya, alurnya. Ada penokohan, ada tempat, latar, ya, latar, tempat, waktu, sosial, dan sudut pandang. Kita bahas satu-satu, ya. Tema dari cerita, ya. Kita bahas satu tema. Tadi kan unsur-unsurnya ada 5, ya. Salah satunya adalah tema. Tema adalah
gagasan pokok yang dikembangkan menjadi sebuah karangan. Tema adalah gagasan pokok yang dikembangkan menjadi sebuah karangan. Nah, dalam sebuah tema ini, dalam cerpen itu menjiwai seluruh bagian cerita. Nah, jadi satu cerita itu cukup satu tema ya. Terus contoh dari tema itu adalah temanya umpamanya keadilan. Ya, ini tinggal ditambahin aja mencari keadilan apa atau keadilan di sebuah apa kayak gitu ya. Terus ada persahabatan atau kecerdikan. Selanjutnya, setelah unsur pertama tema, kita bahas unsur kedua yaitu alur cerita. Apa itu alur? Kita sering menyebut alur atau plot ya. Alur itu bisa diganti dengan kata plot. Alur atau plot adalah rangkaian kronologi peristiwa. Rangkaian kronologi peristiwa. Alur dibagi menjadi tiga. Ya, alur dibagi menjadi tiga. Ini dalam hampir semua cerita alur itu yaitu tiga ya. Pertama, alur maju adalah cerpen dengan peristiwa yang dimulai dari awal sampai akhir. Dia runut ya. Dari kalau cerita yang panjang itu mungkin dari kecil sampai dia kuliah, selesai di waktu kuliah sampai dia menikah bahagia. Itu alur maju ya. Kalau cerpen mungkin urutan peristiwanya dari pagi sampai siang atau sampai selesai konflik ada resolusinya ya. Dari konflik sampai resolusi itu ada istilahnya runut. Ada juga setelah alur maju ada alur mundur. Alur mundur artinya cerpen yang peristiwa yang dimulai dari akhir cerita ke awal cerita. Nah, jadi dia dibalik. Umpamanya Bapak menceritakan masa lalu umpamanya gitu kan. Nah, itu alurnya mundur. Atau disebut flashback ya. Flashback atau kilas balik lah ya. Alur mundur itu ya. Dan ada alur campuran. Ya, alur cerpen yang merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Ya, bisa aja kita cerita sampai tengah terus balik lagi ke sebelumnya, sebelum cerita itu diceritakan pokoknya. Nah, itu biasanya disebut alur campuran. Kemudian ada penokohan tadi ya, ketiga penokohan. Dalam penokohan ditulis tokoh dan watak dari tokoh. Ya, penokohan dituliskan tokoh dan watak dari tokoh. Jadi bukan cuma tokohnya, pemerannya aja, tokoh itu pemerannya ya, tapi dari wataknya juga tergambar. Ya. Nah, tokoh ini merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh itu terbagi atas tokoh utama dan tokoh tambahan. Ya. Dibagi ada dua ya, tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang melakukan interaksi secara langsung atau terlibat dalam konflik. Ini tokoh utama atau pemeran utama lah ya, tokoh utama atau pemeran utama. Dia yang kita ceritakan lah, ya. Tokoh yang kita ceritakan kan berpusat pada misalnya cerpen ini pada satu tema satu tokoh biasanya gitu ya, berpusat pada satu tokoh. Nah, ada juga tokoh tambahan. Nah, tokoh tambahan ini hanya diungkapkan dalam cerpen tanpa adanya interaksi yang dilakukan oleh tokoh atau tokoh yang tidak terlibat dalam konflik. Artinya apa? Tokoh tambahan ini sebenarnya nggak terlalu penting dalam cerita untuk menambah aja ya. Nanti juga kalau cerita panjang bahkan ada antagonis, protagonis ya, dan ada campuran di situ. Tapi kalau ini biasanya cerita penokohan itu ada dalam cerpen tokoh utama dan tokoh tambahan aja.
Mungkin aku agak panjang, ada protagonis, tergantung ceritanya sih ya. Terus ada latar. Latar adalah penempatan waktu dan tempat besar lingkungannya dalam sebuah prosa fiksi. Ya, latar ya. Latar itu penempatan waktu, jadi kapan terjadi atau tempatnya di mana. Ini latar ya. Latar. Oke, setelah Bapak sebutkan tadi, latar itu ada waktu dan tempat. Nah, di sini ada 4 ternyata ya, bukan cuma latar waktu dan tempat aja, karena ada lingkungan ya. Latar tempat ya menjelaskan kejadian peristiwa dalam cerpen terjadi, tempatnya di mana ya. Nah itu. Latar waktu menjelaskan kapan kejadiannya atau peristiwa dalam cerpen terjadi ya. Banyak cerita-cerita yang berlatar tahun 70, tahun 45, pada masa Perang Dunia Kedua umpamanya ya, atau latar sekarang waktunya ya. Nah, ada latar sosial, merupakan hal-hal yang berhubungan tentang perilaku sosial masyarakat di tempat yang diceritakan. Itu latar sosial. Umpamanya agamis, latar sosialnya, latar sosialnya latar sosial budaya Betawi umpamanya ya, latar sosialnya Jawa ya, kehidupan orang Jawa gitu. Nah, ada juga latar suasana. Ini menjelaskan gambaran suasana dalam sebuah cerpen. Ya. Kalau di buku kalian itu ada latar tempat, latar waktu, dan latar sosial aja ya. Ini Bapak tambahkan latar suasana ya. Nah, terakhir adalah sudut pandang. Sudut pandang itu siapa yang jadi pusat perhatian ceritanya gitu ya. Sudut pandang itu kita menceritakan siapa gitu kan. Nah, sudut pandang terbagi kepada 4 ya. Kita pilih ya. Bukan berarti ini semuanya harus ada, tapi kita pilih ya. Sudut pandang orang pertama, pelaku utama ya. Nah, pertama sudut pandang orang pelaku utama, kedua sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, sudut pandang orang ketiga serba tahu, sudut pandang orang ketiga pengamat. Tetapi biasanya simpelnya itu yaitu sudut pandang orang pertama sama sudut pandang orang ketiga aja gitu ya, simpelnya untuk kalian ya. Sudut pandang orang pertama yaitu aku, sudut pandang orang ketiga yaitu dia yang diceritakan atau nama seseorang lah ya. Tapi kita lihat dulu teorinya. Dalam sudut pandang sudut pandang orang pertama, yang pertama ini atau pelaku utama, sudut pandang ini tokohnya aku akan menjadi pusat perhatian dan tokoh utama yang menceritakan tentang peristiwa yang dialaminya dalam cerita pendek ini. Jadi dia menceritakan sosok aku, ya, sosok penulis, walaupun ceritanya bukan cerita nyata ya. Sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Nah, ini aku juga ya, tetapi si pelaku aku ini ya, yang dia bercerita biasanya hanya muncul dalam pengantar dan penutup cerita aja. Ya, pengantar sama penutup aja. Terus sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, ini sudut pandang ini menceritakan melalui sudut pandang dia ya. Tapi sampai detail tahunya si dia ini ya. Dia tahu semuanya dalam sebuah cerita tersebut. Ada sudut pandang orang ketiga pengamat. Dalam sudut pandang ini pengarang hanya menggambarkan apa yang dirasakan, dialami, dilihat dan dipikirkan oleh seorang tokoh. Jadi dia hanya menggambarkan, bukan serba tahu semuanya diceritakan ini oleh tokoh yang dia itu ya. Dia itu bisa diganti dengan nama ya. Maksudnya kita menceritakan tentang Nia umpamanya ya. Nah, itu biasanya sudut pandang ini ya lebih sebenarnya ada 2 lah ya. Lebih simpelnya ada 2, yaitu dia sama aku. Dia atau aku.
begitu saja mungkin ya pembelajaran pada pertemuan ini. Nanti Bapak kasih tugas sekalian di buku aja untuk memahami dari pelajaran bahasa Indonesia ini. Terima kasih. Jadi sebelumnya maaf ya, sebelumnya Bapak ingin sedikit mengulang lagi, yaitu cerpen ini cerita pendek ya. Cerpen ini cerita pendek dan unsur cerpen ini ada tema cerita, alur cerita, penokohan, latar tempat, waktu sosial, dan sudut pandang. Oke. Nah, dan biasanya sudut pandang ini kita pilih pelakunya aku yang penulis, seolah-olah penulis itu yang hadir di situ, atau dia menceritakan orang lain ya. Nanti kerjakan di buku tugasnya, dikumpulkan. Terima kasih. Semoga kalian tetap semangat belajar ya. Semangat belajar. Bapak hanya memberikan penjelasan ya. Adapun ilmu yang lebih banyak tentu kalian harus banyak membaca lagi. Dan boleh bila ada pertanyaan ya, bila ada pertanyaan nanti di Google Classroom aja. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.